berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Tanda salibmu, ku hidup. Tanda salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali melalui channel YouTube Klasis Jakarta Kalimantan dalam program Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan setiap pagi. Saudaraku yang terkasih, dalam lawatan kasih Kristus yang menyertai kita senantiasa, kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk dapat saling menguatkan di dalam Kristus, untuk menjadi kekuatan jiwa raga kita menyongsong hari yang Tuhan berikan bagi kita. Saudaraku yang terkasih, sebelum firman ini kami sampaikan kepada kita sekalian, kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa kita bersatu. Segala puji syukur kembali kami datang ke hadirat Bapa di sorga, dengan harapan yang begitu besar Tuhan, menjalani kehidupan kami hari ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi bagi kami dan kami tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk membentengi diri kami dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya kebaikan dan pertolongan Tuhan kami boleh terima kembali sebagai penguat bagi kami. Terlebih-lebih arahan firman Tuhan yang memberikan semangat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, tolong kami di dalam Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan membaca kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 19. Firman ini kami bacakan kepada kita sekalian. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kami bacakan pada pagi hari ini kepada kita sekalian. Shalom dan selamat pagi saudaraku. Pada pagi hari ini, untuk melanjutkan segala aktivitas kita pada penyertaan Tuhan yang masih boleh kita terima di dalam kehidupan kita, senantiasa membangkitkan semangat kita, mengarahkan fokus pikiran kita, dan memberikan tujuan yang jelas yang boleh kita lalui sepanjang perjalanan kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebagai renungan yang kami sampaikan kepada kita, yang mengarahkan kita ke dalam satu tema, yaitu menderita dengan sabar. Shalom dan selamat pagi. Salam semangat, salam damai sejahtera yang kita terima dari Tuhan. Kita diizinkan untuk dapat menerima kekuatan dari anugerah yang Tuhan berikan bagi kita.
Kalau kita berbicara tentang penderitaan, sampai batas mana kita harus sabar dalam menderita? 1 hari saja, jangankan 1 hari, 1 jam hidup dalam penderitaan, kita terkadang tidak memiliki kekuatan. Tapi Tuhan arahkan kehidupan kita belajar, kita memaknai kehidupan yang selalu diperhadapkan dengan penderitaan kehidupan yang tidak pernah sesuai dengan ekspektasi kehidupan kita. Tapi apakah itu merupakan satu bayangan yang tidak mungkin kita lakukan atau lalui? Bagaimana sabar dalam penderitaan? Tapi kita boleh melihat daripada arahan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Sabar atau tidak sabar kita, penderitaan, tekanan, pencobaan, dan lain sebagainya yang membawa kehidupan kita ke dalam kehidupan yang berdampak menjalani kehidupan sulit yang terkadang kita alami. Baik secara perasaan kita, hati kita, pikiran kita, bahkan kehidupan yang real yang kita alami sering sekali mengancam kita untuk mendapatkan satu keteguhan iman di dalam Tuhan. Tapi arahan firman Tuhan pada pagi hari ini bukan berarti kita tidak mampu bertahan ataupun sabar dalam penderitaan. Karena Tuhan tidak pernah menyuruh kita tanpa bekal yang Dia berikan kepada kita. Kalau kita bandingkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saudaraku, walaupun secara fisik Yesus telah meninggalkan dunia ini, tapi Dia berjanji dan menyatakan janji itu melalui pertolongan Roh-Nya yang begitu besar, yang memberikan kekuatan-kekuatan kepada manusia, termasuk untuk pengembangan Injil itu sendiri bagi dunia ini. Tidak terletak kepada kemampuan manusia di dalam memberitakan Injil, tapi di dalam pemberitaan Injil itu tetap berkuasa Roh Allah yang menguatkan setiap jiwa untuk dikuatkan dan menguatkan. Roh Allah mampu menjangkau batas-batas kehidupan manusia sampai kepada kehidupan yang terpenjara oleh masalah hidup yang tidak terselesaikan. Tiada batas yang membelenggu pekerjaan Roh Allah akan bekerja. Jadi dari firman ini kita belajar kembali. Tidak ada persoalan yang sulit yang tidak terselesaikan oleh pertolongan Tuhan. Jadi, seberat apapun persoalan dan penderitaan kita di dunia ini, ternyata di hadapan Allah, saudaraku, semua kita memperoleh jalan keluar dan kita memperoleh jawaban seturut dengan jawaban yang Tuhan berikan atas penderitaan dan persoalan kehidupan yang kita alami. Demikian baiknya kuasa Tuhan menolong kita, sehingga pada pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melangsungkan semua kegiatan rutinitas kita, mari berikan kekuatan bagi jiwa raga kita. Kita tidak sendiri, Roh Allah bekerja di dalam diri kita untuk menolong kita dan menguatkan kita berjalan dalam kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi semua persoalan-persoalan kehidupan, karena sebesar apapun persoalan kehidupan yang kita alami, jauh lebih besar kuasa Tuhan menolong kita dan memampukan kita memenangkan semua persoalan kehidupan yang terjadi. Sabar, tekun, dan setia beriman kepada Tuhan. Nyatakan iman dan pengharapan itu tidak lekang oleh waktu dan persoalan, tapi iman itu tetap berdiri kokoh dan ada di dalam kehidupan kita, yang menyatakan kita tetap memiliki iman atas pertolongan Tuhan senantiasa bagi kehidupan kita. Kiranya firman ini menguatkan setiap jiwa yang ikut dalam sapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Dan kiranya lawatan Roh Allah bekerja bagi kita, dan selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Segala puji syukur kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib dan luar biasa menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kiranya firman yang kami terima dan kami sampaikan pada pagi hari ini menjadi rema bagi kehidupan kami, menolong kami, menguatkan kami. Begitu juga kami rindu mendoakan setiap jiwa yang selalu setia ada di dalam sapaan teduh ini, Bapa. Apapun yang terjadi atas segala kehidupan anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, bagaimanapun kondisi kehidupan mereka, lawat setiap jiwa yang rindu akan kuasa-Mu Tuhan. Tolong mereka, nyatakan kasih-Mu yang hebat dan luar biasa, senantiasa tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Yang berbeban berat Tuhan tolong, yang sakit Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan, yang memiliki persoalan-persoalan kehidupan, baik secara pribadi, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Izinkan mereka ditolong oleh kebaikan-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, kami rindu mendoakan saudara-saudari kami yang ada di GBKP Runggun, Depok, Lenteng Agung. Para pertua dan diaken dan emeritus beserta dengan pendeta yang melayani di GBKP Runggun, Depok, Lenteng Agung. Beserta dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Runggun ini. Mari Bapa di sorga, mereka juga Tuhan lawat, Tuhan mampukan bertahan hidup dalam segala persoalan dan apapun yang mereka alami. Menangkan jiwa mereka Tuhan, berikan ketaatan dan tanggung jawab yang boleh mereka lakukan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada di Runggun GBKP Depok Lenteng Agung. Biarlah kiranya lawatan-Mu yang memenangkan jiwa mereka, menguatkan mereka, menjadikan mereka sebagai saksi-Mu yang hidup, untuk mereka nyatakan dalam kesetiaan dan pengharapan yang kekal, yang mereka nyatakan sebagai kekuatan bagi jiwa raga dalam pelayanan, kehidupan jemaat, kehidupan seluruh pertua diaken sampai kepada emeritus dan pendeta yang ada di Runggun GBKP Depok Lenteng Agung. Sertai berikan keamanan kepada bangsa dan negara kami, termasuk dalam situasi kedamaian dunia yang senantiasa kami doakan agar semua kondusif, damai sejahtera menyertai setiap ruang lingkup kehidupan yang ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan yang boleh kami sampaikan, dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.